Oke, sudah mulai record. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu tentang e-learning Universitas Semarang yang kemarin sebetulnya sudah kita bahas sedikit, yaitu tentang bagaimana cara masuknya dan lain sebagainya. User dan password, alhamdulillah kemarin sore kita sudah selesai ya. Semoga tidak ada yang terkendala lagi. Jadi ini adalah halaman dashboard. Kalau Anda klik halaman dashboard ini adalah halaman utama yang pertama kali akan muncul ketika teman-teman login di e-learning Universitas Semarang. Nah, modelnya bagaimana? Modelnya adalah akan menampilkan kelas aktif. Ya, jadi kalau di sini tergabung di KMMI kelas A, akan otomatis masuk ke kelas A tanpa harus register ya di kelas tersebut, tidak. Jadi begitu login sudah langsung masuk, karena memang secara sistem sudah kami set bahwasanya teman-teman yang masuk dalam suatu grup sudah kita settingkan, berarti siapapun NIM-nya ini berarti masuk kelas A dan lain sebagainya, ini secara otomatis. Nah, contoh saya akan menjelaskan di tampilan saya. Mungkin tampilan saya agak sedikit berbeda dengan tampilan yang nampak pada teman-teman semua. Kalau teman-teman lihat, baru yang nampak hanya presensi sama pertemuan satu ya. Karena yang lainnya masih saya hidden from student. Kenapa saya hidden? Karena memang ini masih ada koreksi dari pengajar ya. Pengajarnya masih meminta untuk di hidden, jadi masih ada beberapa koreksi supaya materi nanti yang betul-betul tampil ke teman-teman semua akan up to date. Schedule sudah saya berikan, nanti akan muncul di sini teman-teman semua, tolong diperhatikan. Jadi di sini muncul perkembangan teknologi informasi 3 Agustus, 5 Agustus, 10 dan seterusnya ya, materi kemudian diikuti kapan tanggal pelaksanaannya. Nah, kemudian di setiap topik ini, kita mengenal ini sebagai topik, akan nampak tujuan pembelajaran dan bentuk pembelajaran. Nah, umumnya nanti di setiap topik atau di setiap pertemuan Anda akan mendapatkan video materi. Kembali lagi, kenapa video materi ini kami berikan? Supaya teman-teman punya waktu lebih untuk memahami materi jika ingin mendalaminya secara lebih detail. Bisa diputar berkali-kali. Nah, materi ini memang kita linkkan ke YouTube KMMI Universitas Semarang. Kemudian ada materi yang berupa PDF yang kami bagikan juga, termasuk di sini ada keterangan Vicon. Nah, ini coba Anda perhatikan semua. Vicon di sini nanti bisa dengan macam-macam. Kebetulan sekarang kita dengan Zoom. Kadang nanti kita pakai Jitsi atau Big Blue Button dan lain sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah waktunya di sini. Ini time-nya 3 Agustus jam 8. Oh maaf, ini kurang seharusnya ya. Seharusnya saya tulis WIB. Kenapa WIB? Karena peserta KMMI ini ada yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Indonesia Tengah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini mungkin Anda lihat ada materi ataupun penugasan yang ada centangnya dan ada tidak. Nah, pastikan di setiap yang ada centangnya ini Anda membuka ya. Jadi di setiap yang ada centangnya ini pasti ada sesuatu yang paling tidak harus Anda lihat, Anda ikuti atau Anda kerjakan. Contoh di sini berarti penugasan mandiri, silakan Anda klik. Nah, nanti di sini ada perkembangan teknologi dan informasi, ini sudah ada yang ngisi Mas Krisnaldi semisal. Nah, saya menyediakan satu topik, berikan satu buah contoh implementasi dari penerapan teknologi dan informasi yang Anda ketahui, jelaskan secara singkat. Nah, ini sudah dijelaskan, ada satu yang jawab. Nanti teman-teman boleh, jadi tugas dari teman-teman adalah mereplay statement saya, mereplay setiap penugasan yang saya berikan. Nanti di replay terus ya. Itu penugasan mandiri. Jadi teman-teman juga boleh mereplay atau menjawab dari pernyataan dari teman-teman lain. Jadi sifatnya di sini sharing session, bisa jadi diskusi, bisa jadi ini adalah menjawab pertanyaan saya ya, atau penugasan mandirinya ada di sini. Nah, kemudian di bawahnya juga ada
Semisal kuis ini wujud dari post test ya, post test dari materi yang kita berikan. Nah, Anda bisa klik di sini, nanti di sini sudah dikasih keterangan kesempatan untuk menjawab kita kasih 3 kali ya. Nanti kuisnya baru dibuka jam 9. Kemudian akan tertutup jam 11.30 ya. Nah, saya kira itu secara umum ya gambarannya, paling tidak teman-teman harus paham, diusahakan dibuka saja dulu. Oh, saya jam 8 mungkin pagi-pagi subuh buka. Oh, nanti ada tugasnya ini, materinya ada video conference jam sekian. Yang lainnya kapan mau dikerjakan Pak? Bebas. Biasanya kami kasih waktu 1 hari. Kecuali nanti kalau praktikum biasanya kita kasih waktu 2, 3 hari, 4 hari, bahkan sampai seminggu. Ya. Kemudian nanti ini pertemuan 2, ini masih di hidden ya, nanti materinya masih kita akan berikan ya. Ini masih belum final. Ini untuk hari Kamis, paling tidak nanti sore atau besok Rabu paling telat kita akan bagikan di e-learning Anda. Jadi kalau nanti ada kendala atau permasalahan, silakan disampaikan saja lewat WA Group ya, supaya lebih efektif, lebih cepat jawabannya. Oke, kita mulai. Sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ini semuanya sudah ada di video yang sudah saya upload di e-learning. Kenapa tetap saya Vicon? Karena saya kepingin paling tidak kenal, oh yang menyampaikan siapa, oh ini siapa, dan lain sebagainya ya. Oke, perkembangan teknologi dan informasi, transformasi digital ya. Oke. Coba Anda perhatikan ini beberapa keyword ya, saya kira yang umum didengar ketika seseorang berbicara mengenai teknologi dan informasi ataupun berbicara mengenai transformasi digital. Tentunya yang di-highlight adalah teknologi dan informasi. Ada apa lagi Pak? Oh, di sini ada big data yang jelas. Silakan Anda bisa menyebutkan apa di sini yang kecil-kecil, ada implementation, ada sensor, ada volume, ada paradigm primitif, pemikiran primitif ya. Ada apa nih? Framework application, large, besar. Teknologi ada lagi di sini ya. Sign, search, internet, petabyte, macam-macam di sini. Artinya apa? Bahwasanya kalau kita coba lihat yang paling sederhana saja, teknologi, perkembangan teknologi informasi ini menyasar tidak hanya kepada teman-teman yang ada di bidang IT, tetapi kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat. Bahkan di sini ada keyword government. Kenapa government? Kalau teman-teman coba perhatikan, sekarang pemerintah sudah, mungkin pernah dengar ya istilah e-government. Segala bentuk pelayanannya dilakukan secara digital. Jadi semua yang tadinya konvensional semisal surat menyurat harus datang, kemudian pengurusan izin yang lambat dan lain sebagainya, dipangkas birokrasinya menjadi birokrasi digital. Sebenarnya teman-teman mungkin bisa rasakan kayak pengurusan SIM. Dulu orang bayar SIM harus ke Samsat di mana SIM itu diterbitkan atau perpanjang STNK itu, tapi sekarang ada Samsat online dan lain sebagainya, SIM online dan sebagainya. Jadi teman-teman yang merantau tidak harus kembali ke daerah asal untuk perpanjang surat izin mengemudi, cukup di daerah di mana sekarang teman-teman berdomisili. Nah, kemudian ada big data. Big data ini apa Pak? Big data itu sesuatu hal, namanya aja big ya. Big itu berarti besar, data itu data. Big data itu berarti data yang besar. Analoginya seperti apa Pak Udin? Analoginya kayak gini. Oh ya, nama saya Khairuddin ya. Mungkin kemarin kita sudah kenalan. Kalau tadi ada yang baru join dan lain sebagainya. Nah, kenapa big data? Big data ini coba teman-teman perhatikan. Ada yang suka main TikTok di sini? Ada ya? Aduh, nggak ada suara nih. Halo. Ada suka main TikTok, lihat video di YouTube, ya? Saya kira
semua dari kita, saya hampir setiap hari nonton video di YouTube. Coba Anda perhatikan, berapa video yang diupload di YouTube per satu hari? Atau jangan YouTube lah, terlalu besar. Kalau Anda mainan Instagram, berapa image, berapa gambar yang diposting di Instagram dalam satu hari? Ribuan, bahkan mungkin jutaan. Nah, jutaan data dan informasi ini tentunya kan nyebar di mana-mana ya. Maka imbasnya adalah data yang tersimpan di komputer itu semakin besar. Jadi kalau Anda lihat informasi atau data yang ada di internet ini, disimpan di mana Pak? Ya tentunya di server ya. Kalau secara analogi Anda berkenalan dengan komputer yang ada di depan Anda, handphone yang ada atau Anda pegang sekarang, itu hanyalah sekecil teknologi atau sekelumit teknologi yang Anda pegang. Teknologi itu di dalamnya dia punya memori. Memori itu ngapain? Dia nyimpen data. Mungkin kalau Anda beli handphone kan ada memorinya berapa? 16 GB, memorinya berapa? 32 GB, memorinya berapa? 64 GB, memorinya berapa? 128, 256, 512 ataukah 1 terabyte. Nah, ini adalah memori. Jadi ruang server, ruang internet, ruang teknologi informasi itu dia punya media penyimpanan yang sangat besar. Tentunya media penyimpanan yang sangat besar ini menyimpan data yang sangat banyak. Nah, ini macam-macam kalau kita bilang teknologi. Ya, intinya adalah apa? Sekarang dengan bantuan teknologi informasi, seseorang bisa memperoleh informasi dengan mudah. Kenapa memperoleh informasi dengan mudah? Resource-nya banyak, sumbernya banyak. Kalau dulu orang datang ke perpustakaan itu harus melihat buku yang raknya banyak sekali, sekarang cukup dengan Google atau dengan e-library Anda ngetik, oh saya mau tentang hukum pidana. Anda ketik hukum pidana di Google ataupun di e-library perpustakaan Anda atau dimanapun Anda berada. Akan muncul, oh ini informasinya. Tanpa Anda harus bongkar. Inilah fungsi daripada teknologi atau dalam hal ini berarti dia masuk dalam digitalisasi. Nah, coba Anda amati beberapa gambar berikut. Ini adalah bentuk perangkat teknologi ya. Perangkat teknologi yang ada di sekitar kita. Nah, kalau Anda lihat, teman-teman lihat semuanya, teknologi ini tentunya perkembangan teknologi itu mulai pesat ketika ada komputer. Dan berlari amat sangat kencang ketika internet sudah mulai ditemukan. Atau internet sudah mulai digunakan secara masif. Jadi kalau Anda pernah dengar sekarang revolusi industri 4.0 atau 5.0 atau Anda pernah dengar istilah IoT, itu bisa terjadi karena ada internet. Tidak akan bisa terjadi revolusi industri itu kalau tidak ada internet. Bayangkan dari mana asalnya e-commerce? Dari mana asalnya game online kalau semuanya tidak dibantu dengan fasilitas internet? Jadi internet merupakan salah satu kunci dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, kalau dilihat dari gambar ini apa? Teknologi itu adalah teman bagi manusia. Jadi salah satu kunci dalam transformasi digital itu adalah teknologi itu adalah teman. IT itu adalah partner. Bukan substitution. Jadi teknologi itu bukan dalam rangka menggantikan peran manusia, tetapi dalam rangka untuk membantu manusia. Meskipun akhir-akhir ini ya juga kadang-kadang sifatnya agak menggantikan ya. Bahkan kita sekarang lebih apa ya? Lebih kayak apa ya? Lebih pendiam. Ada bilang pendiam. Lebih fokus pada gadget kita. Bahkan ada suatu anekdot yang mengatakan kita itu kalau nggak bawa smartphone, kita itu mati gaya. Ya. Nah, kemudian ini Android version kalau Anda lihat. Nah, di dalam teknologi informasi salah satu, kenapa saya contohkan Android di sini? Android itu merupakan salah satu sistem operasi yang dipakai di smartphone Anda, smartphone saya, kalau Anda yang pakai Samsung, Xiaomi, dan lain sebagainya, kecuali ini ya, kecuali iPhone, itu rata-rata sekarang pasti pakai Android.
Dia adalah salah satu operating system yang perkembangannya sangat besar. Nah, kenapa saya ambil ini? Perlu saya sampaikan bahwasanya di dalam teknologi kunci daripada suksesnya teknologi itu adalah kolaborasi. Nah, kenapa Android ini bisa sangat melejit, Pak? Karena Android ini adalah salah satu operating system, sistem operasi yang sifatnya open source. Apa itu open source? Open source itu terbuka untuk siapa saja mengembangkan. Anda bisa jadi developer Android, saya bisa siapapun di dunia ini bisa dengan mudah gratis mempublikasikan Android. Ibaratnya gini, tidak ada pelanggaran hak cipta di dalam Android. Meskipun Android punya hak cipta ya, tetapi orang boleh dengan bebas melakukan riset di Android, memperjualbelikan Android dan lain sebagainya. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan gini, di dalam teknologi informasi, kunci daripada salah satu kesuksesan teknologi informasi itu adalah keterbukaan dan kolaboratif. Jadi ini analogi ya, analogi kalau teman-teman mau sukses sekarang, tidak ada istilah Superman sekarang. Yang ada adalah super team. Tentunya Android ini bisa besar karena yang mengembangkan bukan hanya dari Google, dari Android tidak, tetapi orang di seluruh dunia yang melakukan riset tentang Android, kemudian yang membuat Android ini menjadi besar. Nah, ini tadi saya sampaikan, ini salah satu contoh perkembangan teknologi yang cukup canggih ya. CCTV, bayangkan orang bisa dipantau dari mana saja sekarang ya. Anda yang mohon maaf mungkin rumahnya agak canggih, pasang CCTV di rumah, bisa ngecek, oh di rumah saya aman hari ini, tidak ada apa-apa dan lain sebagainya. Kemudian ada teknologi namanya VR, virtual reality. Kemudian solar charger gitu ya, solar cell, Internet of Things. Mungkin bagi anak-anak yang cowok kayak saya dan teman-teman yang lainnya yang paling kelihatan ini. Ada yang masih saya kira tidak ini ya, tidak asing, VAR. Ya. Yang ada di sepak bola ya, atau kalau di dalam bulu tangkis Hawkeye. Jadi pemanfaatan teknologi yang sudah masuk ke beberapa ranah kehidupan manusia. Jadi menentukan nih, oh ini goal atau tidak dan lain sebagainya. Aplikasi game, game konsol ya, Indigo. Nah, ini kita kenal dengan konsep Internet of Things nanti ya. Internet of Things itu intinya adalah dengan bantuan internet Anda bisa melakukan atau meremote apapun, bisa mengontrol apapun yang ada di sekeliling Anda. Misal kalau Anda pernah nonton video review mobil yang terbaru ya, saya kemarin cukup tertarik dengan mobil Wuling. Mobil Wuling itu dia punya smart assistant. Jadi saya posisi di Semarang. Kemudian saya punya mobil di Jakarta, mobil saya Wuling yang tipe, saya lupa, tipe Almas atau apa saya nggak lupa. Kemudian saya bisa nyalakan nih mobil saya dalam rangka untuk apa? Manasi mobil. Supaya apa? Supaya akinya nggak cepat rusak. Ya. Bisa. Atau di starter dulu, nurunkan jendela dan sebagainya. Itu apa? Ini teknologi IoT, Internet of Things. Tentunya apa? Mobil saya terkonek dengan perangkat smartphone saya. Jadi di dalam teknologi atau transformasi digital ini hampir remote control kita adalah smartphone kita, gadget kita. Bayangkan, gadget Anda, saya itu isinya puluhan juta mungkin. Ya tergantung amal perbuatan ya. Kalau GoPay, ShopeePay, internet mobile banking, dan lain sebagainya Anda aktif dan semuanya ada di smartphone Anda, maka smartphone Anda ini adalah dompet berjalan. Bahkan kalau mobil Anda sekelas Tesla dan lain sebagainya yang semuanya bisa dikontrol lewat smartphone, maka smartphone ini menjadi perangkat transformasi digital yang sangat luar biasa. Makanya smartphone ini sekarang menjadi apa ya, sudah jadi gaya hidup. Nah, dalam hal transformasi digital, sesuai dengan materi kita menggunakan Office 365. Nah, Office 365 ini adalah kalau Anda akrab dengan Microsoft Office, maka Office 365 ini adalah transformasi dari Microsoft Office. Bedanya apa, Pak? Kalau Microsoft Office itu penggunaannya 100% offline. Jadi hanya digunakan di perangkat yang Anda
gunakan. Semisal harus diinstal, intinya gitu. Harus diinstal di perangkat yang Anda gunakan. Kalau Office 365 tidak harus diinstal. Kenapa? Karena dia menggunakan cloud computing, ya. Tetapi bisa nggak diinstal, Pak? Bisa. Jadi bedanya apa Office 365? Office 365 ini adalah suatu ekosistem baru di Microsoft yang kolaborasi ya, dia kolaborasi dengan seluruh perangkat yang dikembangkan atau aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk dijadikan satu, kemudian berjalan secara cloud computing. Logikanya Pak, cloud computing Pak. Jadi saya bisa membuka Office saya dari manapun. Ya. Jadi saya di Jakarta tidak harus bawa komputer, saya cukup pinjam komputer di sana, saya login pakai Office saya bisa lihat seluruh data yang saya punya. Saya bisa pakai seluruh aplikasi yang saya punya. Jadi kalau Anda konsep Drive gitu ya, bisa Google Drive, OneDrive, kemudian iCloud dan lain sebagainya, data Anda kalau disimpan, itu kan Anda bisa buka di mana saja. Dengan model Office 365 ini dia lebih canggih lagi. Bukan hanya data Anda yang bisa Anda buka di mana saja, tetapi aplikasi yang Anda punya itu bisa dibuka di mana saja. Dan aplikasi yang tergabung di dalam Office 365 ini sangatlah komplit. Mulai dari untuk urusan Office, pekerjaan, kemudian sampai untuk analisa, untuk meeting dan lain sebagainya, semua komplit. Nah ini sekarang proses akunnya masih coba kami siapkan, nanti akan saya share di grup ya. Nah ini kalau kita bicara teknologi ya, nanti ada muncul juga di quiz, silakan Anda perhatikan, di video juga sudah saya jelaskan, teknologi ini bisa dikatakan adalah suatu benda, objek, bahan wujud yang jelas berbeda dengan manusia nisbit. Teknologi itu punya beberapa keyword ya. Teknologi itu adalah sesuatu hal yang ilmiah yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan atau terapan. Itu teknologi. Teknologi bisa juga berdasarkan KBBI ya. Sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi keselangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ini menurut KBBI. Saya agak cepat saja, nanti detailnya Anda bisa lihat kembali di video. Teknologi menurut Stabri ini pengembangan dari aplikasi, dari alat, mesin, material, dan proses yang dapat membantu menyelesaikan masalah manusia. Teknologi ini menurut Miarso ya, proses yang meningkatkan nilai tambah, menggunakan atau menghasilkan suatu produk, proses yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain setelah ada. Artinya apa? Kalau kita coba lihat definisi singkat teknologi di sini, teknologi adalah suatu tool, alat ya, dari suatu aplikasi, mesin, material, proses dan lain sebagainya, yang intinya adalah diperuntukkan untuk membantu ya, bukan mengganti, membantu menyelesaikan masalah manusia. Teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah. Ya. Jadi intinya gini, kalau seseorang menggunakan teknologi, logisnya, idealnya adalah maka produktivitasnya akan meningkat. Jadi itu outputnya. Jadi apa bedanya menggunakan teknologi sebelum dan sesudah menggunakan teknologi? Ciri khas bahwasanya teknologi ini tepat guna adalah kalau seseorang menggunakan teknologi maka produktivitasnya, nilai tambahnya akan meningkat. Nah, kalau informasi jelas, informasi saya kira Anda sering dengar ya, wah saya dapat informasi nih. Gosip. Saya dapat informasi. Informasi itu hasil proses atau memanipulasi atau penataan sekelompok data. Jadi kalau di dalam nanti konsep teknologi ada namanya data, informasi, bisa jadi setelah jadi informasi, jadi dashboard, jadi kebijakan. Ya. Jadi data yang diolah, data yang bagus ini akan diolah kemudian menghasilkan informasi. Dengan kata lain, informasi adalah sesuatu hasil proses dari suatu data. Pemrosesan suatu data, manipulasi sesuatu data. Tentunya yang punya value, punya nilai. Informasi bisa dikatakan value, berguna ketika apa? Informasi itu disampaikan pada orang yang tepat. Kan gitu ya? Nah ini informasi biasanya overload information jadi dashboard. Nah kalau informasi sudah sampai level ke atas, ini bisa jadi kebijakan. Jadi informasi itu penting. Semisal
penanganan COVID di Kota Semarang. Datanya gimana? Oh, rumah sakit ini naik, Pak, rumah sakit ini naik, daerah ini naik. Maka jadi informasi, oh berarti di Kota Semarang terjadi peningkatan COVID-19. Dan kemudian ditampilkan, direpresentasikan dalam bentuk dashboard. Maka hasilnya apa? Bisa jadi kebijakan pimpinan, pemerintah, dan lain sebagainya bisa lihat, oh data informasi dari data ini muncul informasi kayak gini. Berarti saya harus melakukan kebijakan seperti ini. Ini nanti kalau di dalam teknologi Anda bermain dengan data mining dan lain sebagainya ya. Tapi paling tidak Anda harus tahu bahwa data itu menghasilkan informasi dan informasi bisa menghasilkan kebijakan. Jadi informasi itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau informasi semisal kayak gini, COVID-nya meningkat, kematiannya meningkat, kalau ini disampaikan pada seseorang yang tidak, mohon maaf, tidak punya kompetensi ya, tidak akan ada perubahan, tidak ada nilai value-nya. Tetapi kalau informasi semacam ini diberikan pada seseorang yang punya nilai value, tentunya ini akan menghasilkan suatu kebijakan ataupun dampak yang signifikan. Jadi informasi ya, silakan nanti Anda baca lagi. Informasi itu bisa menggunakan melalui komunikasi direct ataupun indirect, langsung ataupun tidak. Nah, bagaimana kalau kita bicara teknologi dan informasi? Secara singkat, teknologi informasi itu adalah sesuatu hal, ya ini, teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan data. Segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Jadinya gini, kalau saya dengan Anda berbicara itu tentu Anda memperoleh suatu informasi. Nah, informasi itu berarti medianya apa? Dikatakan teknologi informasi kalau medianya bentuknya adalah elektronik. Berarti ini kita menggunakan bentuk teknologi informasi, video conference. Nah, jadi teknologi informasi itu tidak sekedar teknologi komputer. Orang bicara kayak gini berarti, Pak, ini berarti komputer. Ya tidak juga. Di dalamnya juga mencakup teknologi komunikasi. Karena bentuk daripada teknologi itu hanya alat. Tinggal kita nanti mau komunikasikan dalam bentuk apa. Oh, ini masuk dalam, makanya dalam menurut Sutabri ini masuk teknologi informasi, bukan hanya sekedar teknologi komputer, tetapi mencakup teknologi komunikasi atau blended gabungannya. Nah, ini beberapa keyword ya dalam teknologi informasi, berarti bisa merecord, storage, proses, retrieve, transmit, receive, dan lain sebagainya. Oke, saya akan jelaskan secara singkat saja. Ini transformasi digital menurut Profesor Ricardus Eko Indrajit. Beliau salah satu profesor yang saya kagumi ya. Saya ambil materi dari beliau, jadi ini materi bukan dari saya, tetapi ini materi dari beliau. Apa itu transformasi digital? Ini hubungannya dengan teknologi informasi ya. Adalah suatu proses perubahan ke masa depan. Jadi transformasi digital itu adalah dalam rangka kita to the future atau irreversible change yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan, lagi-lagi menurut beliau adalah memberikan nilai tambah atau value bagi siapapun. Bagi Anda secara individu, bagi instansi perusahaan tempat Anda bekerja atau tempat Anda usaha, ataupun korporasi. Jadi transformasi digital ini adalah mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lakukan karena kita akan menuju ke masa depan. Ini yang nanti ke depan akan kita lalui. Seseorang yang aktif di dunia perdagangan semisal Anda jualan, kalau Anda jualan full konvensional, tentu Anda bisa hidup enggak Pak? Mungkin bisa, bukan berarti akan mati ya, tidak. Tetapi kalau Anda ingin merubah, menginginkan nilai tambah yang signifikan, maka Anda harus menggunakan bantuan teknologi dan informasi. Coba kita lihat apa dampak daripada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Orang yang tidak punya keuangan, tidak punya uang yang cukup untuk sewa toko, ruko, dan lain sebagainya, mereka menjadikan rumah mereka sebagai tempat jualan. Saya kira banyak sekali. GoFood, Grab, dan lain sebagainya sama. Dulu orang harus sewa toko untuk jualan makanan. Sekarang banyak sekali orang yang hanya dari rumah, mungkin dia punya usaha bikin roti, kemudian dia bikin usaha mempromosikan, kemudian menjual. Jadi dia tidak harus
mengeluarkan uang lebih untuk sewa suatu space yang secara konvensional. Meskipun secara konvensional ataupun secara langsung orang mau beli roti ya lihat langsung rotinya kayak gini. Tetapi orang sekarang sudah punya trust, kepercayaan. Reviewnya bagus, maka ini enak. Ini recommended bintang 4, bintang 5 dan lain sebagainya. Maka inilah bentuk daripada transformasi digital. Nah, kalau ditanya mengapa perlu transformasi digital, Pak? Hal yang paling mudah untuk menjawab pertanyaan ini adalah pertama, teknologi sekarang berubah dengan amat sangat pesat. Coba Anda pikirkan apa yang sekarang tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Mencari makan, GoFood, Grab, misal. Pak, saya enggak pakai teknologi, Pak. Saya kalau butuh air galon, saya tinggal telepon. Ya ini teknologi, Anda menggunakan teknologi telepon, kan gitu. Misal Anda kalau yang di daerah Anda tinggal di perumahan ataupun di kampung dan lain sebagainya. Anda mau coba komunikasi dengan orang, minta tukang ada rumah bocor, Anda tinggal telepon, ini ya teknologi. Ya. Kemudian beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan lebih cepat kayak tadi e-government, e-tol itu tujuannya untuk pembayaran lebih cepat ya, lebih murah, better, fast, e-commerce ya, termasuk di sini produk-produk teknologi e-money. Sekarang coba kita lihat orang kalau belanja di mall itu lebih sering kalau saya lihat pakai Shopee Pay. Kenapa Pak? Ada cashbacknya, digital wallet. Jadi kemana-mana nggak harus bawa uang cash yang banyak gitu ya. Bukan berarti kita nggak butuh uang cash, kita tetaplah di dompet harus ada uang cash barang 100.000 atau 200.000, 50.000 dan lain sebagainya. Tetapi rata-rata orang menyimpan beberapa pengeluarannya ataupun pengeluaran bulanannya di dalam e-money atau dompet digital. Tujuannya apa? Ya biar mudah saja bertransaksi, karena sekarang kalau misal Anda ke mall, parkir sekarang di mall-mall besar ya saya kira, di bandara atau di beberapa tempat sekarang banyak pakai wallet. Ya. Atau bahkan sampai cryptocurrency. Nah, ini di level anak-anak IT ya. Tapi bukan hanya anak IT saja, sekarang orang-orang sudah mainan Bitcoin. Nah, ini terkenal dengan istilah cryptocurrency. Dan generasi milenial, termasuk Anda saya kira yang sekarang join pada kesempatan kali ini, adalah generasi yang menginginkan segala sesuatunya interaksi, transaksi dilakukan menggunakan teknologi. Ya, semuanya pokoknya serba teknologi. Nah, ada beberapa hal utama yang dilakukan dalam transformasi digital. Pertama, perubahan mindset. Perubahan mindset ini penting sekali. Jadi manusia bisa berubah, bisa berkembang kalau mindsetnya juga berubah. Yang pertama, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan teknologi jangan lagi dikerjakan secara manual. Jadi gini, kalau kita bisa lakukan hal itu dengan bantuan teknologi ya jangan manual. Misal Anda bikin surat, tulis tangan. Kalau surat itu bisa kita buat secara bagus, rapi menggunakan bantuan Microsoft Word, kemudian lain sebagainya, ya Anda ketik, Anda print, hasilnya lebih bagus. Ya, kecuali memang dibutuhkan tulisan tangan, karena biasanya ujian psikologi ya, dibutuhkan tulisan tangan untuk melihat, wah ini si A kayak apa dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya, apa yang bisa dilakukan oleh teknologi ya jangan dilakukan secara manual. Contoh, Anda mau manggil saya mau manggil tukang galon lah di warung langganan saya. Saya tidak harus naik motor atau jalan kaki ke sana, sampai sana minta galonnya 2. Tidak, saya cukup cari handphone saya nomor teleponnya ini atau WA-nya ini, saya telepon. Mas, Pak, saya mau galonnya 2. Selesai. Artinya apa? Yang bisa dilakukan oleh teknologi ya lakukan oleh teknologi, jangan oleh manual. Lakukan digitalisasi terhadap produk, proses, dan lain sebagainya. Nah, sekarang jadi penting. Kalau Anda punya data dan lain sebagainya, kalau memang data itu penting, silakan disimpan secara teknologi. Ya, bisa gunakan Drive, Google Drive, atau nanti OneDrive dan lain sebagainya. Ya, ataupun sumber-sumber resource yang memang dipunya oleh perusahaan Anda nantinya ya. Artinya apa? Menyimpan atau melakukan digitalisasi ini suatu hal yang menurut saya sangat penting di era sekarang. Jadi kalau Anda punya data transaksi 1000 transaksi, Anda disuruh nyari nomor nota sekian, buka susah. Berbeda kalau seluruh datanya ini ada di komputer. Oh, saya butuh transaksi nomor
2001, saya tinggal ketik ID transaksi 2001, enter, muncul, oh atas nama ini. Lebih cepat. Sama halnya dengan tadi, perpustakaan semisal, karena saya juga kepala perpustakaan, saya mencari buku A, ya sudah saya tinggal tuliskan saja judulnya, saya enter, oh buku ini ada di rak ini. Mudah. Timbang saya harus nyari secara ini, ya. Kemudian nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian perubahan manusia. Tentunya manusianya setelah perubahan mindset, manusianya juga harus berubah. Di dalam era teknologi ini, tentunya daya saing kita jauh lebih tinggi, ya. Maka manusia dituntut lebih kreatif dan inovatif. Saya kira Anda adalah generasi yang cukup kreatif, inovatif, ya. Jangan cepat puas. Berusaha untuk mencari terobosan, ya. Jadi ini perubahan manusia, ya, kita harus kreatif, inovatif. Perubahan budaya. Nah, budaya ini kebiasaan bekerja secara silo harus dihilangkan karena menghambat penciptaan daya saing usaha. Silo kayak santai gitu, ya, nyantai, ya, udah ngapa-ngapain, ya, nanti rezeki datang sendiri. Memang enggak masalah, tapi kalau kita mau bertahan di era transformasi digital, di era perkembangan teknologi, maka kita harus bekerja lebih keras. Kemudian yang terpenting di dalam perubahan budaya ini, kita mau bekerja secara kolaboratif, ya. Kolaboratif itu tentunya satu sama lain diuntungkan, bukan hanya satu pihak saja yang diuntungkan, ya. Ini sangat penting. Nah, kemudian perubahan proses. Jadi sangat penting sekali untuk kita melihat ketika Anda seorang bisnis dan lain sebagainya, untuk menggunakan rancangan bisnis kebutuhan berdasarkan kebutuhan customer. Jadi bukan lagi ini pengen saya penjual roti, ya saya suka roti kacang, ya saya tak bikin roti kacang terus. Ya tidak seperti itu juga, tetapi kita juga harus lihat market. Oh, saya jualannya semisal di daerah kampus. Ini marketnya anak-anak sukanya apa? Kemudian, oh mereka generasi tidak sarapan semisal. Maka saya harus mengupayakan roti saya, makanan saya harus mateng jam sekian semisal. Oh, kantong mahasiswa itu kantongnya ya agak-agak cekak gitu, ya. Oh, maka harganya sekian. Maka berorientasi pada customer ini jadi hal yang sangat penting. Tentunya yang terakhir adalah perubahan teknologi. Menggunakan teknologi yang tepat ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Ini beberapa tahapan, ya. Ada business as usual, tahapan transformasi digital, ya. Business as usual itu berarti kita melakukan segala sesuatu ya seperti biasanya. Tetap kalau dalam transformasi digital itu tidak semudah membalikkan tangan, ya. Kembali lagi, teorinya mungkin sangat mudah, tetapi prakteknya tidak sekedar membalikkan sebuah tangan. Tetapi kita butuh untuk menjalankan segala prosesnya, biar proses ini berjalan secara apa adanya dulu. Tetapi butuh seseorang, kalau dalam proses transformasi digital itu present and active. Berarti kita butuh seseorang yang, ataupun unit, kita bisa membuat satu unit yang melakukan inovasi, ya. Melakukan uji coba dan lain sebagainya untuk melakukan hal baru, belajar hal baru. Kalau sukses baru dia nanti melakukan formalize. Memformulasikan, oh ini harus seperti ini, ide-idenya kayak gini dan lain sebagainya. Baru strategik itu ya berarti kita harus menggandeng beberapa orang lain, ya. Baru nanti coverage, mengcover segala, kemudian baru nanti inovatif and adaptive. Teknologi ini bisa digunakan secara sama. Secara detail sudah saya jelaskan di video dan di presentasi, silakan nanti Anda bisa cek, ya, supaya waktu kita juga lebih efektif, teman-teman juga kuotanya tetap aman, ya. Ini beberapa contoh aplikasi transformasi digital. Sharing dokumen dan penulisan secara real time. Ini disediakan oleh Office 365, ya. Office 365 itu konsepnya adalah sharing dokumen dan penulisan dokumen secara real time. Jadi kalau saya bikin surat semisal, saya perintah 3 orang untuk bikin satu surat dalam waktu yang bersamaan, itu bisa. Saya tinggal bikin Office Word online, kemudian saya ajak 2 teman saya untuk berkolaborasi. Maka saya bisa ngetik di satu halaman secara bersama dengan orang lain. Jadi akan kelihatan, oh si A ngedit ini, si B ngedit ini, si C ngedit ini. Filenya begitu jadi, nanti akan jadi satu file yang sama. Itu menggunakan Office 365. Misal login aplikasi perbankan dengan biometrik face recognition. Nah, sekarang kalau Anda yang pakai mobile banking dan lain sebagainya, login itu sudah
menggunakan ini ya, face recognition atau fingerprint. Kenapa? Karena ini unik, wajah kita, wajah Anda, wajah kita semua, dan sidik jari kita ini adalah sesuatu hal yang unik ya. Pembayaran digital, saya kira di semua gerai di mall ya sekarang hampir semua pembayarannya secara digital. Kemudian tol, virtual reality. Kalau Anda pernah main game virtual reality ya, nah Anda cuma pakai kacamata saja, kemudian bisa lihat seolah-olah ini ruangan apa gitu ya. Anda bisa melakukan virtual reality. Kemudian pemanfaatan robot untuk pelayanan di Jepang sudah mulai robot digunakan, bahkan bahasanya bukan membantu, bahkan mengganti seolah-olah ya. Tapi pada prinsipnya teknologi itu membantu ya untuk pelayanan. Apalagi di era COVID-19 ini untuk mengurangi kontak dengan manusia dipakailah robot. Kemudian ada sistem pakar keuangan, finance planning ya. Ini sudah ada di internet cukup banyak. Nah, ini konsep dari transformasi digital berbasis Office 365 yang sifatnya adalah kolaboratif. Siapapun bisa bekerja di dokumen yang sama, entah itu Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Drive, dan lain sebagainya ya. Nah, ini berkolaborasi dari mana saja menggunakan Microsoft Office 365. Ini bisa bekerjasama dengan rekan pilihan atau tim, jadi ya modelnya teamwork. Kemudian melalui di awan. Jadi kalau Anda di transformasi digital, kalau Anda dengar istilah awan itu maksudnya cloud ya, itu penyimpanan secara virtual. Penulisan bersama secara real time, mereka menggunakan konsep real time everything, termasuk membuat report dan dashboard secara mudah. Nanti kita akan belajar di Power BI. Nah, ini konsep dari Office 365. Dia menggunakan konsep software as service atau SaaS. SaaS ini meliputi berbagai layanan cloud yang disebut dengan cloud apps. Makanya tadi saya bilang Office 365 itu merupakan cloud apps. Cloud apps itu maksudnya apa, Pak? Tadi kayaknya belum. Konsep itu maksudnya gini. Dengan memiliki akun Office 365, maka Anda bisa membuka aplikasi Office 365 di komputer manapun. Ketika Anda login, meskipun di komputer tersebut tidak terinstal aplikasi tersebut. Dan yang jadi catatan, Office 365 ini berjalan di sisi browser. Browser itu apa, Pak? Bisa Chrome, bisa Microsoft Edge, bisa Opera, bisa apalagi Safari dan lain sebagainya. Jadi ini adalah Office 365. Ya, jadi Office 365 itu sistemnya adalah software as service atau cloud apps, di mana di dalamnya, kalau cloud yang biasa, di dalamnya cuma file, ada image, ada gambar, video, file, dan lain sebagainya. Tetapi cloud app, di dalamnya adalah aplikasi. Ya, ini bedanya. Kalau di Universitas Semarang sudah ada cloud apps, jadinya apa Pak? SIMA, itu cloud apps, karena di dalamnya dia menjalankan berbagai macam aplikasi. Ya, atau kita kenal juga istilah single sign on punyanya Google. Google itu kalau sekarang Anda mainan di berbagai macam teknologi, Anda tidak harus register, cukup login menggunakan Google. Ya, ini konsep SaaS. Nah, ini saya kira beberapa fitur Office 365 ya, sangat banyak. Dia bisa gunakan Microsoft Office, kemudian website, kemudian berbagi file atau penanganan file, secara mobilitas, email kalender, dia ada email kalender, kemudian Office Web Apps, instant messaging, ya, bahkan sampai web conference, nanti pakai Teams dan lain sebagainya. Dan yang paling penting dia punya keamanan dan kepercayaan. Jadi singkat security-nya sangat luar biasa. Ini aplikasi Office 365 ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Semoga semuanya sehat selalu ya. Semoga tidak terlalu panjang. Mungkin pertama ini agak panjang. Mungkin nanti ke depan kita bisa bicara on point-nya ya. Karena pada prinsipnya seluruh yang tadi saya sampaikan, Anda bisa baca atau tonton kembali di sini ya. Video materi dan lain sebagainya. Ya, ini sudah ada di sini semua. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sehat selalu. Jangan lupa nanti di sini ya sudah saya sampaikan ke Anda tadi, ada penugasan mandiri,
kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di sini ya, diskusi dan tanya jawab. Kemudian silakan kerjakan kuis. Di sini kalau saya lihat kuis ini ada yang ngerjain enggak ya? Belum semua. Belum baru dibuka jam 9 ini. Nah, ini ya. Oke, ini sudah. Nanti poinnya 100 ya. Kembali lagi saya sampaikan bagi teman-teman yang memang berhalangan untuk menghadiri conference, silakan Anda presensi, kemudian membaca seluruh materi dan mengerjakan penugasan mandiri dan kuis yang kami berikan. Hal ini dalam rangka untuk supaya kami dapat memberikan nilai maksimal kepada teman-teman semuanya. Saya kira itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Kalau sungkan bertanya nanti saya coba aktif di ini ya, pertanyaan-pertanyaan Anda di penugasan mandiri dan diskusi tanya jawab yang ada di e-learning. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan hari Kamis. Nanti Kamis pengajarnya beda lagi. Nanti akan ketemu dengan Pak Wisnu ya. Schedule sudah saya kirimkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa tanyakan di grup. Oh, ini sudah tambah banyak. Saya bisa sharing ini lagi enggak? Nyalakan video? Bisa? Bisa, Kak. Oke, nyalakan video ya. Ini cukup banyak nih pesertanya. Daripada tadi ini sudah ada 30, tadi di awal baru. Sambil nyantai enggak apa-apa ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun silakan chat di WA Group atau lewat diskusi yang saya berikan di e-learning ya. Terima kasih.